Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Diana Puspita dengan NPM 24069124003 dari Prodi IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen pendidik. Nah, topik ini sangat penting karena pendidik merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan. Tanpa pendidik yang profesional dan berkualitas, tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara optimal. Untuk itu, mari kita bahas lebih dalam bagaimana seorang pendidik dikelola melalui konsep manajemen yang tepat. Pertama, pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan serangkaian proses mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pendidik yang ada di suatu lembaga pendidikan. Fungsinya bukan hanya memastikan jumlah pendidik cukup, tetapi juga memastikan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan. Dengan manajemen yang profesional, setiap pendidik dapat berkembang secara terus-menerus dan mampu memberikan dukungan yang terbaik bagi proses pembelajaran serta pemahaman peserta didik. Selanjutnya, tujuan manajemen pendidik. Ada beberapa tujuan strategis dari manajemen pendidik. Yang pertama, mengoptimalkan kualitas pendidik melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kedua, menjamin keberlangsungan proses pembelajaran sehingga tidak ada kekurangan pendidik dalam bidang tertentu. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan motivasi dan kesejahteraan guru melalui sistem penghargaan dan pembinaan karir yang jelas. Dan yang paling akhir adalah meningkatkan mutu lembaga pendidikan secara keseluruhan, karena kualitas guru akan berbanding lurus dengan kualitas hasil belajar siswa. Nah, lalu ada ruang lingkup manajemen pendidik. Ruang lingkupnya sangat komprehensif. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pendidik. Nah, ini menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik berdasarkan kurikulum dan jumlah siswa. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Nah, ini memilih guru yang benar-benar memenuhi standar kompetensi, bukan sekedar terpenuhi kuotanya. Lalu yang ketiga, penempatan dan pembagian tugas. Misalnya, guru matematika ditempatkan sesuai keahliannya, bukan di mata pelajaran lain yang tidak relevan. Selanjutnya, pengembangan dan pelatihan. Nah, melalui program in-service training, workshop, seminar, hingga sertifikasi profesi. Lalu, penilaian kinerja pendidik. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan observasi kelas, penilaian dokumen perencanaan pembelajaran, dan prestasi siswa. Selanjutnya, kesejahteraan dan pembinaan karir, seperti pemberian tunjangan, penghargaan, kesempatan promosi jabatan, hingga kepala sekolah. Dan yang terakhir, mutasi atau pemberhentian. Nah, jika pendidik bermasalah dalam integritas, etika profesi, atau tidak memenuhi standar lagi. Semua lingkup ini bertujuan menjaga kualitas pembelajaran tetap unggul dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, fungsi manajemen pendidik. Nah, terdapat 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, perencanaan. Nah, ini menentukan strategi dan kebutuhan tenaga pendidik. Misalnya, memperkirakan kebutuhan guru di tahun ajaran yang berikutnya. Yang kedua, pengorganisasian. Mengatur struktur kerja, pembagian tugas sesuai kompetensi, dan memastikan setiap pendidik memahami perannya. Yang ketiga, pengarahan. Memberikan motivasi, dukungan, dan pengarahan melalui kepemimpinan kepala sekolah agar pendidik bekerja dengan semangat dan visi yang sama. Dan yang terakhir, pengawasan. Memantau pelaksanaan kerja pendidik sebagai upaya menjamin mutu dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Keempat fungsi ini saling berhubungan dan harus berjalan secara seimbang. Lalu, peran pendidik. Nah, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, ada banyak peran penting yang melekat pada profesi pendidik. Antara lain, yang pertama, fasilitator.
Jadi, guru membantu siswa agar lebih aktif dalam proses belajar. Yang kedua, motivator. Nah, guru ini harus membangkitkan minat dan semangat belajar, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, evaluator. Nah, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar untuk perbaikan metode pembelajaran. Dan yang terakhir, pembimbing karakter. Jadi, guru harus membangun nilai moral, etika, dan kedisiplinan siswa. Yang paling terakhir yaitu menjadi teladan atau role model. Nah, sikap guru sangat mempengaruhi perilaku siswa di sekolah. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik, karena akan menjadi cermin bagi peserta didiknya. Lalu, kesimpulan dari penjelasan yang sudah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa manajemen pendidik adalah aspek yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan pilar utama keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan manajemen yang baik, pendidik bisa berkembang dalam karir dan kompetensinya, sehingga mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi siswa. Demikian presentasi mengenai manajemen pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.